Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di KBM ke-7 hari Selasa tanggal 8 September 2020 ini. Pagi ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu chapter 3 atau bab 3, yaitu birthday time kalau di buku virtual yang sudah kalian siapkan. Kita akan membahas masalah invitation. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, jangan lupa berdoa, dan juga seperti biasanya kalian isi absen yang sudah saya sediakan. Jadi absen sekarang langsung Google Form saya share di setiap pertemuan tanpa harus mencari di topik, ya. Jadi itu apa saja yang perlu kalian siapkan, antara lain isi absen Google Form yang sudah langsung saya share di Google Classroom ini. Kemudian buku virtual kalian buka di bab 3, ya, di bab 3 ini buku virtual kalian sudah punya semua. Bab 3 halaman, sebentar, sabar ya, karena harus buka dulu. Sengaja ini saya buka dari halaman depan karena biar kalian tahu mana sih buku virtual yang kata Pak Soleh itu mesti harus kita siapkan itu. Jadi ini buku virtual yang sudah saya share di awal-awal daring atau di awal-awal musim pandemi itu. Ini chapter 3. Oke, next. We got it. Chapter 3 birthday time. Itu judul babnya, judul chapternya. Pembahasannya adalah invitation, ya, undangan. Karena nanti di bab ini kita akan menemukan bagaimana cara membuat undangan atau invitation, bagaimana meresponnya. Itu ada berapa macam invitation atau undangan. Baik, kita kembali lagi ke awal. Ya, jadi kalau sudah kalian siapkan, mengisi absen, menyiapkan buku virtual, kemudian kalian buka juga link YouTube kalian atau laman YouTube kalian, ya, untuk nanti kalian dengarkan bagaimana penjelasan saya itu. Baik, seperti yang termuat di dalam RPP yang sudah saya buat itu. Jadi ini nanti untuk pembahasan daring materi KD 3.3 ini, undangan, ya, itu ada 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu 2 jam kalau di musim pandemi ini. Jadi ini sudah tertulis. Jadi ini pertemuan pertama, kita akan membahas ini, ya. Jadi kalian nanti saya minta untuk menyaksikan video-video yang ada di Google Classroom ini. Baik, kita mulai masuk ke materi inti. Di dalam buku virtual kalian di sini sudah termuat, ya, apa sih yang akan dibahas di chapter 3 ini. Kok judulnya birthday time? Di sini tersedia atau ditampilkan type invitation. Apa itu maksudnya? Maksudnya jenis-jenis undangan. Ada 2 jenis undangan, formal and informal. Formal and informal. Kalau dalam bahasa Indonesia ya formal dan tidak formal. Intinya kita akan membahas yang ini, waktu ini, pertemuan ini, daring ini. Formal invitation, undangan formal atau resmi, yang membutuhkan beberapa type atau istilahnya ada cara-cara tersendiri untuk membuat undangan yang formal atau resmi.
Di sini sudah tertulis, mungkin kalian nanti bisa mempelajari sendiri ya. Yang kesimpulannya nanti garis besarnya akan saya jelaskan melalui PowerPoint ini. Oke, kita masuk ke PowerPoint. Formal invitation ya. Structure of a formal invitation letter. Making invitation to join an activity. Responding to an invitation, cultural awareness. Apa maksudnya itu? Maksudnya ini PowerPoint ini nanti akan menjelaskan tentang ini. Ya, keseluruhan ini. Jadi itu. Kembali ke buku virtual. Di sini sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan formal invitation. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norm, custom, or value. Ini pengertian menurut pakar bahasa. Ya. Jadi undangan resmi itu adalah sebuah undangan yang berupa ya, yang berbentuk resmi atau istilahnya itu sopan, atau kalau diartikan dignified ini bermartabat ya. Jadi itu sopan, halus itu. Tone ya, tone or style in agreement with the established norm, sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita. Kalau kita orang Jawa, gimana cara membuat undangan yang formal, kata-katanya. Kalau kita Muslim, kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kata pembukanya. Hanya di sini kita akan membahas dalam atau dari segi bahasa Inggris. Common format of a formal invitation. Maksudnya apa? Maksudnya bentuk umum atau format secara umum dari undangan resmi atau formal, ya kan? Antara lain ini. Nah, yang pertama ada apanya? Bentuk umum ya ini ya. Jadi secara garis besar. The first line is the name of the person who invite. Kalau dalam bahasa Inggris, ya kan? Orang yang mengundang itu ya, maksudnya yang mengundang, orang yang mengundang itu namanya ada di atas, di baris pertama. Loh Pak, saya dapat undangan kok di bawah atau di dalam. Kita bicara dari segi formal invitation in English version, ya kan? Atau dalam bentuk bahasa Inggris secara umum. Itu. Yang kedua, the second line is the request for participation. Baris kedua ya, isinya antara lain permintaan untuk ikut berpartisipasi atau hadir, ya kan? Jadi meminta. Simpel sebenarnya kalau undangan dalam bahasa Inggris itu, nggak ribet seperti undangan yang sering kita lihat di sekitar kita. Simpel, karena memang orang-orang Eropa itu memang simpel, apa adanya, ya kan? Itu bagian dari budaya. Jadi kalau A B B, nggak ada basa-basi yang sing kata-katanya gini mengharap gini, nggak ada ya, jadi langsung to the point. Kemudian the third line is the name of the person invite. Nah, baru baris ketiga ini adalah nama orang yang kita undang. Siapa? Ya, yang diundang siapa? And then the fourth line is the occasion for invitation. Bagian keempat, ya kan? Bagian keempat atau paragraf keempat atau baris keempat adalah ya, occasion for invitation. Maksud mengundang. Apa? Inti acaranya.
misalkan party time atau mungkin tasyakuran kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi itu ada maksud atau tujuan mengundang itu ada di baris keempat atau paragraf keempat. Next, the fifth line, if the time is the time and date of the occasion. Baris kelima merupakan waktu dan tanggal acara atau tujuan mengundang. Occasion, kesempatan. Occasion itu maksudnya kesempatan. Nah, di sini konteksnya adalah acara. The sixth line is the place of the occasion. Baris yang keenam atau paragraf keenam, bagian keenam adalah place of the occasion, tempat. Harus disebutkan juga, entah itu meskipun itu di rumah atau tetangga sebelah yang kita undang ada di sebelah rumah kita, harus kita sebutkan. Karena tidak menutup kemungkinan kita bikin acara di luar rumah. And then the last line is the request for replay. Ini ya kan, bagian terakhir dari undangan itu adalah permintaan untuk menjawab. Loh, Pak, undangan itu harus jawab tak? Harus. Kita ketahui dalam agama kita sendiri aja, sebenarnya ini memang ajaran kita, mengajarkan kita harus menghormati undangan dari orang lain. Kalaupun tidak bisa hadir, kita harus memberitahukan. Itu dalam agama kita. Kalau tidak hadir, terus tidak memberitahukan, dosa kita. Karena sudah diharapkan. Nah, ternyata ini kok dipakai juga di lingkungan budaya orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini the last line is the request for replay. Baris terakhir adalah permintaan untuk membalas undangan. Iso teko apa enggak? Lek gak iso ya wis ngomong. Lek iso teko ngomong. Nah, dalam agama kita kan lek iso teko kan kita jawab ya wis insyaallah tak usahakan hadir. Nah, lek gak bisa datang ya ngomong aduh sepurane aku ana udzur halangan. Biar puas, gak menimbulkan fitnah. Apa wong iki gak teko rek tak undang. Loh, itu kan. Itu agama kita. Nah, itu dipakai di dalam budaya orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Itu. Nah, ini kita tanpa sadar. Ajaran kita itu diterapkan oleh orang mereka. Kita sendiri jarang menerapkan karena kita diundang orang itu diterima tok wis mor-mor gak teko. Akhirnya yang punya acara mikir, oh rek si iki gak teko, apa salahku? Padahal aku biyen teko nang acarae. Nah, itu. Ya, itu sedikit tentang dihubungkan dengan agama, oke? Oke, social function. Oke, saya kira itu nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, sekarang kita bagaimana sih, kita kembali lagi ke sini ya, bagaimana sih untuk masalah ini dalam bahasa Inggris itu nanti akan saya jelaskan juga di PowerPoint-nya. Baik, kita langsung menuju ke PowerPoint ya. Nah, di sini kita akan membahas ini, structure of a formal invitation letter, struktur atau susunan dari undangan resmi. Terus making invitation to join an RVT, membuat undangan untuk atau meminta bergabung dalam suatu kegiatan. Responding ya to an invitation, merespon sebuah undangan. Ini yang saya katakan tadi ya. Yang terakhir cultural awareness itu maksudnya seperti tadi itu saya sampaikan ya kan, adab-adabnya itu dalam mengundang seseorang. Kebetulan kita undangan dalam bahasa Inggris, bagaimana sopan santunnya, kalimatnya itu, susunannya yang halus itu, nah itu cultural awareness. Next, oke. Ini tadi
Ya, sudah saya jelaskan tadi di buku virtual ya. Apa saja yang ada di dalam undangan, initial detail, ya kan, inisial kita, sender address, ya kan. Oke, ini maksudnya kita yang mengundang, date, recipients, name and address, orang yang kita undang, ya, orang yang kita undang. And then setelah itu bawahnya jangan lupa greeting or salutation, ya, ucapan salam. Kalau dalam agama kita bikin undangan formal itu pasti diawali dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris macam-macam, ada dear, ya, my neighbor, atau dears you, atau dear madam, or dear mister, ya kan, itu introduction. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang tadi tujuannya, ya kan, tujuannya, occasionnya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia sehubungan dengan kenaikan kelas putra kami yang hari ini naik ke kelas 3 misalkan. Itu maksud introductionnya, ya. And then the actual invitation. Maksudnya apa? Jadi setelah kita menyampaikan introductionnya, kita sampaikan kita bermaksud mengundang. Lah itu, ya kan? Kita bermaksud, itu actual invitationnya. Kita bermaksud mengundang Bapak Ibu. Cuman ini nanti kita bikin dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Itu tadi nanti ada susunannya sendiri. Statement of detail. Ini statement of detail, ya. Apa? Rincian, ya, detail undangan, acaranya, waktunya, tanggalnya, tempatnya. And then terakhir, ya kan, di bawah sendiri, request for response, ya. Request for response itu permintaan balasan, kesanggupan, kesediaan, ya. Kamu saya undang, iso teko apa enggak? Lah itu loh. Gak iso aku, oh ya gak apa-apa. Oh iso aku, oke, sip. Nah itu dress code. Mungkin kalau di dalam budaya orang Eropa itu ada acara-acara tertentu yang diminta untuk menggunakan pakaian tertentu, misal pakaian adat, dress code. Sorry, ada nyamuk. Dress code, ya, pakaian apa yang dipakai, ya kan, biar seragam di dalam undangan itu. Formal sign off, tanda tangan kita. Kenapa kok ada tanda tangan? Karena ini formal, undangan resmi. Complimentary, saya kira ini nggak harus. Closure and signature, ya kan. Oke, sorry, saya ulangi. Formal sign off ini maksudnya itu ya hubungannya dengan ini, yang mengundang itu, ya kan. Kemudian statement of detail event ini sudah ini tadi, ya. Oke. Terus saya pindah. Oke. Next kita lanjut. Nah ini contoh-contoh kalimat. Contoh-contoh kalimat dalam undangan yang ada di undangan, ya kan? Atau mungkin baik secara tertulis maupun lisan, atau mungkin sekarang zamannya texting atau apa, lihat WA atau apa itu. Oke, making an invitation, come on join us. Jawabannya kalau kita menerima, ini ada accepting an invitation. Oke, sound good. Kalau kita berhalangan nggak bisa hadir, ini, ya kan, refusing invitation. An invitation. I'm afraid I cannot. Saya ragu, saya
tidak bisa. Nah, saya khawatir saya tidak bisa. Contoh yang kedua, kalimatnya let's dance on the stick. Ini, ya kan? Maksudnya mengajak untuk ke party. Sure, I would love to. Ya, good idea. Dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang ada di undangan. Next, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat surat undangan formal. Di sini sudah tertulis how to write a better invitation letter. Bagaimana sih menulis undangan yang baik? Ada beberapa poin. Di sini sudah saya rangkum di sini. Ya. Salah satunya ada 5 poin. Start the letter with happy news. Buka atau awali undangan itu dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, berita gembira. Ojo diawali dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ojo. Berita duka jangan, ya kan? Meskipun nanti itu acaranya adalah acara dalam duka, tapi tetap kita awali dengan kata-kata yang senang. Maksudnya apa? Misalkan seperti ini, kita mau ada undangan acara yang berhubungan dengan duka, itu misalkan apa ya? Ya, nggak usah dibahas lah, itulah yang penting tahu sendiri, ya kan? Yang kedua, express your invitation, ya, ungkapkan undangan Anda. Itu yang tadi itu, ya kan? Bermaksud mengundang. Lah itu express your invitation. Say the place, the date, and the time, ya kan? Sampaikan tempat, waktunya, tanggalnya, bahkan kalau perlu dress code-nya, pakaian yang harus dipakai, supaya tidak mempermalukan orang yang kita undang. Itu. Jadi kita jangan seperti orang ngeprank. Ya, ngeprank dalam arti nggak undangan dikekno, ternyata waktunya sore di situ ditulis atau nggak ditulis, bingung akhirnya sing teko, ya kan? Fourth atau yang keempat, express hopes of acceptance of invitation. Ya. Sampaikan harapan Anda. Ya kan? Supaya yang kita undang itu bisa datang, menerima acceptance of invitation, menerima undangan itu. Ya kan? Jadi berharap sekali, makanya kalau dalam agama kita itu ya itu berdosa sekali kalau kita tidak menghadiri undangan tanpa konfirmasi. Kita diundang, apalagi yang undang luar kota jauh-jauh ke rumah kita nggak datang tanpa berita. Dikira nanti apa? Kita nggak suka atau apa? Itu agama kita mengajarkan, ya kan? 5 or the last, terakhir, at the end of the letter give thanks. Di bagian terakhir jangan lupa sisipkan ucapan terima kasih. Entah nanti bisa datang apa enggak, tetap sampaikan terima kasih. Tuh, ya. And then terakhir, ya kan? Terakhir, ini hanya penjelasan saja. Tadi sudah kalian dengarkan penjelasan saya. Kita meminta untuk segera ada jawaban dari orang yang kita undang, bisa datang apa enggak. Lah, kalau dalam bahasa Inggris tuh bagaimana memintanya? Itu mungkin kalian sering di undangan itu, ya kan, ada kata-kata ini RSVP. Ini merupakan is a request for a response from the invited person. Maksudnya permintaan, ya, untuk respon, segera direspon
ya, dari orang yang diundang. Jadi kalau kalian baca undangan nanti ada tulis RSVP, kalian harus segera menjawab iso teko apa enggak. Itu iso teko apa enggak. Untuk apa sih? Ya mungkin karena untuk keterbatasan tempat duduk atau berkaitan dengan area tempat atau penjemputan nanti itu. Ya, atau penyiapan hal-hal yang berhubungan dengan tamunya. Itu. RSVP ini adalah singkatan dari ini yang saya garis bawah ini. Respondes sol vol plat. Ya, ini bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya please respond. Bagaimana responnya? Ya terserah. Kalian mengatakan apa? Seperti yang ada di ini. Nah ini kalau nggak bisa, I'm afraid I cannot. Sorry, I can not make it. I don't think I can. Saya rasa saya bisa. Ini kurang. Ya. Saya rasa saya nggak bisa hadir. No, I would rather not. Tidak, saya tidak bisa. Kalau bisa, ini. Nah, ini. Contoh-contoh. Jadi yang mengundang itu tahu kalian nggak bisa datang atau datang. Kalau nggak bisa datang kenapa? Nah, itu ya. Jadi ini. Oke, itu ya sedikit penjelasan rangkuman dari buku virtual yang sudah kalian buka itu. Untuk penjelasan lebih jauh kalian bisa baca di buku virtual itu ya. Jadi memang kebetulan memang sengaja pertemuan daring ke-7 ini, KBM ke-7 ini adalah untuk membahas materi ini. Gak ada tugas Pak, belum, nanti gampang tugas, yang penting materi dulu. Dan jangan lupa sekali lagi absen ya, tolong diisi absen yang ada di Google Form ya. Oke, selamat belajar anak-anak, terima kasih. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.